Bayangkan kamu berada di sebuah kota tua di India, di pinggir sungai yang sangat disucikan oleh jutaan orang. Hari sudah gelap, tapi aktivitas belum berhenti. Api terlihat menyala di beberapa titik. Itu bukan api biasa, melainkan api dari proses pembakaran jenazah yang berlangsung hampir tanpa henti. Suasananya tidak seperti yang kita bayangkan tentang tempat ibadah. Di sini terasa berat, sunyi, dan penuh dengan hal-hal yang jarang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Di tengah kondisi seperti itu, ada sosok manusia yang duduk tenang. Tubuhnya dilumuri abu, rambutnya panjang dan tidak terurus. Di dekatnya, ada benda yang tidak biasa, seperti tengkorak manusia. Bagi kebanyakan orang, pemandangan ini mungkin terasa menakutkan. Tapi bagi mereka, ini adalah bagian dari kehidupan sehari-hari. Mereka dikenal dengan sebutan Aghori. Kelompok ini sering dianggap sebagai salah satu yang paling ekstrim dalam praktik spiritual di dunia. Banyak cerita beredar tentang mereka, mulai dari yang masuk akal sampai yang sulit dipercaya. Dalam video kali ini, kita akan mencoba memahami siapa sebenarnya mereka, apa yang mereka yakini, bagaimana mereka hidup, dan kenapa mereka memilih jalan yang tidak biasa seperti ini. Aghori adalah bagian dari tradisi Hindu yang berfokus pada pemujaan Dewa Siwa. Tapi cara mereka menjalankan ajarannya sangat berbeda dibandingkan kebanyakan penganut Hindu lainnya. Kalau sebagian besar orang menjalankan ibadah dengan aturan yang jelas tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, Aghori justru tidak membatasi diri dengan aturan seperti itu. Mereka percaya bahwa semua yang ada di dunia ini berasal dari satu sumber yang sama. Artinya, tidak ada yang benar-benar bersih atau kotor, tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Bagi mereka, perbedaan yang kita buat sehari-hari seperti antara baik dan buruk hanyalah hasil dari cara pandang manusia. Ajaran ini berkembang dari seorang tokoh spiritual yang dikenal sebagai Kinaram. Ia dianggap sebagai salah satu tokoh penting yang membentuk jalan hidup Aghori seperti yang dikenal sekarang. Dari situ, muncul sebuah cara hidup yang menantang kebiasaan umum. Mereka tidak menghindari hal-hal yang dianggap tidak layak. Justru sebaliknya, mereka mendekatinya. Tujuannya bukan untuk melawan aturan sosial, tapi untuk melatih diri agar tidak terikat oleh penilaian. Untuk memahami Aghori, kita juga perlu melihat di mana mereka menjalani kehidupan sehari-hari. Banyak dari mereka tinggal di kota Varanasi, salah satu kota tertua di dunia yang masih dihuni sampai sekarang. Kota ini dianggap sangat suci dalam kepercayaan Hindu. Di Varanasi, ada area khusus di tepi sungai yang digunakan untuk proses kremasi. Di tempat inilah jenazah dibakar sebelum abunya dihanyutkan ke sungai. Aktivitas ini berlangsung sepanjang hari, tidak ada jeda. Orang datang dari berbagai daerah untuk melakukan ritual ini karena mereka percaya tempat ini memiliki nilai spiritual yang sangat tinggi. Yang membuat berbeda, Aghori justru memilih tinggal di sekitar area tersebut. Mereka hidup dengan sangat sederhana, tidak memiliki banyak barang, tidak terikat pada kenyamanan, seperti rumah, pekerjaan tetap, atau harta. Makanan mereka tidak selalu pasti. Kadang mereka menerima dari orang lain, kadang mereka mencari sendiri dengan cara yang tidak biasa. Bagi mereka, kehidupan bukan tentang mengumpulkan sesuatu, tapi tentang melepaskan keterikatan terhadap dunia. Bagian ini adalah yang paling sering membuat orang penasaran. Aghori dikenal karena melakukan praktek yang bagi kebanyakan orang terasa sulit dipahami.
Salah satunya adalah menggunakan abu dari jenazah yang sudah dibakar untuk melumuri tubuh mereka. Bagi mereka, abu itu bukan sesuatu yang menjijikkan. Justru itu adalah pengingat bahwa semua manusia akan kembali ke bentuk yang sama. Selain itu, ada juga yang menggunakan tengkorak manusia sebagai wadah untuk makan atau minum. Ini bukan sekedar simbol, tapi bagian dari latihan mental untuk menghilangkan rasa takut dan penolakan. Mereka juga sering bermeditasi di tempat kremasi, bahkan ketika proses pembakaran sedang berlangsung. Situasi seperti ini dianggap sebagai cara paling langsung untuk menghadapi kenyataan hidup yang sering dihindari banyak orang, yaitu kematian. Dengan menghadapi hal-hal yang ekstrim secara langsung, mereka melatih diri untuk tetap tenang dan tidak bereaksi secara emosional. Semua ini dilakukan dengan tujuan yang sama, yaitu menghilangkan batas antara apa yang dianggap nyaman dan tidak nyaman. Karena cara hidup mereka yang tidak biasa, banyak cerita berkembang tentang Aghori. Beberapa orang menganggap mereka berbahaya. Ada juga yang percaya bahwa mereka memiliki kekuatan supranatural. Salah satu cerita yang paling sering dibicarakan adalah tentang praktek memakan bagian tubuh manusia. Namun hal seperti ini tidak bisa digeneralisasi. Kalaupun pernah terjadi, itu bukan sesuatu yang dilakukan oleh semua Aghori dan tidak menjadi bagian utama dari kehidupan mereka. Banyak informasi tentang mereka yang sebenarnya dilebih-lebihkan atau disalah-artikan. Pada dasarnya, mereka bukan kelompok yang bertujuan untuk menakuti orang lain. Mereka juga tidak mencari perhatian. Sebagian besar dari mereka justru hidup menyendiri dan tidak diganggu. Penting untuk melihat mereka sebagai bagian dari tradisi spiritual, bukan hanya dari sisi yang terlihat ekstrim saja. Setelah melihat cara hidup dan praktik mereka, muncul pertanyaan penting. Apa sebenarnya tujuan dari semua ini? Aghori menjalani semua itu untuk mencapai kondisi yang disebut moksha, yaitu kebebasan dari siklus kelahiran dan kematian. Dalam pandangan mereka, manusia terus mengalami kehidupan berulang karena masih terikat oleh keinginan, ketakutan, dan penilaian. Dengan menghilangkan semua itu, seseorang bisa mencapai keadaan bebas sepenuhnya. Cara yang mereka pilih memang tidak umum, tapi bagi mereka, ini adalah jalan tercepat untuk menghadapi semua hal yang biasanya dihindari. Mereka berusaha untuk tidak lagi merasa takut, tidak merasa jijik, dan tidak membedakan sesuatu berdasarkan penilaian sosial. Semua dianggap sama, karena semuanya berasal dari sumber yang sama. Aghori adalah contoh bahwa cara manusia mencari makna hidup bisa sangat beragam. Apa yang mereka lakukan mungkin tidak mudah diterima oleh banyak orang, bahkan mungkin terasa bertentangan dengan nilai yang kita pegang. Tapi di balik semua itu, mereka sedang menjalani proses yang menurut mereka paling jujur untuk memahami kehidupan. Mereka tidak mencari kenyamanan. Mereka tidak mengejar pengakuan. Mereka hanya fokus pada satu hal, yaitu memahami diri dan realitas tanpa batasan. Dari sini, kita bisa melihat bahwa dunia ini tidak hanya berisi satu cara pandang saja. Ada banyak jalan yang dipilih manusia untuk mencapai tujuan yang sama. Dan meskipun kita tidak harus mengikuti jalan seperti mereka, memahami keberadaan mereka bisa membantu kita melihat kehidupan dari sudut pandang yang berbeda. Dalam setiap sudut dunia, selalu ada cerita yang jarang kita dengar. Dan seringkali, justru disitulah kita bisa melihat sisi lain dari kehidupan. Apa yang kita bahas hari ini mungkin terasa asing, bahkan sulit dipahami. Tapi dari situ, kita belajar bahwa cara manusia mencari makna hidup tidak selalu sama. Kalau kamu tertarik dengan pembahasan seperti ini, tentang budaya, misteri, dan hal-hal yang jarang diangkat ke permukaan, Grimora akan terus membawa kamu masuk lebih dalam. Jangan lupa subscribe dan ikut jelajahi sisi dunia yang belum banyak orang lihat. Sampai jumpa di cerita berikutnya.